Salam saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Mari saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita mendengarkan pemberitaan firman yang diambil dari Perjanjian Baru 1 Korintus 7 ayat 20-24. 1 Korintus 7 ayat 20-24 yang saya beri judul tinggal seperti waktu dipanggil Allah. Baiklah, tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tetapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas, milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk merenungkan satu hal ini. Saudara senang menjadi hamba siapa saat ini? Saudara senang melekat pada yang mana? Senang menjadi hamba Allah ataukah menjadi hamba manusia? Apakah senang melekat pada dunia atau pada hal-hal yang bernilai kekekalan? Banyak orang yang senang memperhambakan diri pada dunia ketimbang pada Tuhan. Alkitab katakan, kita ini hamba. Jadi jika mendapat kesempatan untuk bebas, jangan disia-siakan. Gunakan kesempatan itu sebaik mungkin untuk Tuhan. Gunakan untuk yang bernilai kekekalan, bukan yang sia-sia atau yang sementara sifatnya. Tetapi faktanya ada begitu banyak orang yang terpikat pada hal-hal duniawi yang sementara. Tetap setia dalam keadaan sewaktu dipanggil Allah. Setia terhadap perkara-perkara yang telah Tuhan percayakan. Apakah itu kecil ataupun besar, apakah itu sepele ataupun kompleks. Tetap kerjakan dengan kekuatan penuh dari Tuhan. Meski kecil, meski sepele, meski tidak dipandang orang, tetap lakukan semaksimal mungkin. Melakukannya dengan sepenuh hati, dengan segenap hati, dengan tulus dan sukacita karena bekerja untuk memuliakan Tuhan. Semata-mata karena cinta Tuhan. Di awal firman Tuhan tadi katakan, tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Banyak yang mengartikan kalau dipanggil Tuhan dalam keadaan single, ya single terus. Artinya diminta untuk selibat. Kalau dalam keadaan kaya, bisnis sedang berkibar, sedang jaya-jayanya, tetaplah kaya. Untuk mendukung pelayanan dan sebagainya. Namun apakah memang demikian maksudnya? Alkitab jelas menyatakan, tinggal dalam panggilan yang sama di mana dia dipanggil. Jangan lekas tergoda, ingin cepat, ingin serba instan, ingin wah, ingin spektakuler, ngetop, cepat, besar, ataukah tetap setia meski yang dipercayakan Tuhan itu sederhana dan sepele dipandang orang lain.
Kita sorot pertama kali ya. Puas dengan panggilannya. Setiap orang harus puas dengan panggilannya dan mengejarnya daripada berusaha membawa dirinya ke hal yang lain. Artinya tidak mudah tergoda melihat kesuksesan ataupun tawaran orang lain, melihat kesuksesan orang yang kelihatannya lebih diberkati, pelayanannya lebih lancar dan sebagainya. Dan memang ini adalah godaan terbesar bagi hamba Tuhan, dihadapkan pada fakta di depan matanya sendiri, hal-hal yang lebih baik dari dirinya. Yang kedua, saudara-saudara, panggilan kitab suci itu sah. Panggilan dalam kitab suci berarti cara hidup yang sah, karena berhubungan dengan Allah yang memanggil kita. Jangan sampai ada orang yang menyalahgunakan pernyataan ini. Maksudnya pernyataan tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Artinya defense atau membela diri. Saya dulu kan memang pebisnis. Saya lakukan cara-cara bisnis. Saya dulu kan punya latar belakang pengusaha. Maka merintis gereja juga memakai cara-cara dan mindset pengusaha. Seperti itu misalnya. Dengan membenarkan cara hidup yang jelas-jelas jahat, motivasinya, ataupun bahkan keji. Seperti yang kita bahas tadi, bisnis berkedok pelayanan, padahal pelayanan itu untuk kepentingannya sendiri, dan mengerjakan pelayanan untuk perutnya sendiri. Pelayanan untuk popularitasnya sendiri. Yang kedua, saudara, tidak apa-apa meski seorang hamba, meskipun saudara dalam panggilan mula-mula, saudara hanya seorang hamba. Meski bahkan tidak populer, tidak terkenal, tetap lakukanlah pelayanan dengan maksimal, memberi diri yang terbaik, setia dan total bagi Tuhan. Dalam melayani selalu ingat, Yohanes 3 ayat 30. Ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Karena begitu banyak hamba Tuhan yang tertarik dengan dompleng kemuliaan Tuhan. Nunut kemuliaan Tuhan. Ingin bahkan kalau bisa melebihi popularitas atau terkenalnya Yesus. Di situ dikatakan firman Tuhan mengingatkan kita, hamba yang dipanggil Tuhan itu milik Tuhan, bukan milik manusia. Oleh karena itu dituntut untuk menyampaikan kabar dari Tuhan. Pesanan Tuhan bukan pesan manusia yang mementingkan diri sendiri, supaya mendapat dukungan atau suatu pembenaran dari dalam Alkitab. Tetapi menyampaikan maksud dan kehendak Tuhan yang sebenarnya, yang didapat dari penggalian dan perenungan firman Tuhan yang mendalam. Artinya mesti menyampaikan berita Injil kabar baik kepada setiap orang dalam pimpinan Roh Kudus. Selalu ingat, kita ini bekerja untuk siapa, melayani untuk siapa. Selalu ingat siapa yang memilih dan memanggil kita di dalam suatu pelayanan, apapun pelayanan itu. Menjadi seorang hamba, kita harus ingat hamba tidak lebih dari tuannya. Hamba itu melayani, bukan dilayani. Tidak sok bergaya atau bosi atau semena-mena. Dia yang dipanggil Tuhan menjadi seorang hamba harus dipilih atau pernah dan ikut merasakan pangkat seorang hamba yang paling rendah dan mengambil bagian dari kasih karunia Kristus. Kita bisa bayangkan kalau dia tidak pernah menduduki jabatan di perintah, maka ujung-ujungnya dia akan semena-mena karena tidak pernah merasakan diperintah. Artinya tidak
maunya ujuk-ujuk atau tiba-tiba berada di posisi atas. Dan memerintah yang belum pernah sama sekali merasakan diperintah. Yang kedua, sebagai penghiburan dan mengalahkan kesombongan. Pernyataan ini, hamba yang dipanggil Tuhan adalah milik Tuhan untuk memberikan penghiburan bagi para pelayan dan untuk mengalahkan kesombongan mereka yang terlahir bebas, merasa bebas gitu ya. Namun menyalahgunakan kebebasan itu. Ketika para pelayan merasa situasi mereka menjengkelkan sehubungan dengan mereka yang jahat dan tercela. Penting bahwa kepahitan perbudakan dikurangi dengan beberapa penghiburan. Maksudnya penghiburan itu penting agar mereka tidak menjadi makin lemah. Yang berikutnya adalah kebebasan yang terkendali. Mereka yang bebas perlu dikendalikan agar mereka tidak terlalu gembira karena kondisi mereka yang terhormat dan diangkat dengan kebanggaan yang berlebihan. Roh yang dibebaskan itu lebih penting. Kebebasan roh lebih disukai daripada kebebasan daging. Kita harus ingat ya bahwa daging itu lemah. Matius 26 ayat 41 katakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Para pelayan harus merasakan ketidaknyamanan kondisi mereka lebih dapat ditoleransi ketika mereka mempertimbangkan pemberian yang tak ternilai yang telah mereka terima. Jadi jangan sombong. Mereka yang tidak boleh sombong, artinya merasa aku bebas atas diriku sendiri, tetapi bebas menyampaikan apa yang Tuhan kendaki berdasarkan otoritas kitab suci, bukan berdasarkan apa maunya sendiri. Pada prinsipnya tidak lebih tinggi dari para pelayan yang lain. Kita tidak boleh menyimpulkan mereka yang bebas dibuat lebih rendah daripada pelayan. Pangkat, jabatan, posisi, dan kedudukan sering membuat orang lupa. Nah, kita harus tahu kelemahan manusia berdosa kita. Bagaimanapun juga kebebasan itu harus dikendalikan, harus terkendali. Di sini sang rasul melihat apa yang cocok untuk keduanya. Bahwa mereka yang bebas diharuskan seperti yang telah saya katakan untuk dikendalikan agar mereka tidak menang secara serampangan atas para pelayan yang lain. Kepada para pelayan, beberapa penghiburan perlu diberikan agar mereka tidak berkecil hati. Yang pelayan kecil, sederhana, terpencil, dan tidak dikenal banyak orang. Dikatakan firman Tuhan lunas dibayar. Saudara-saudara yang terkasih, karya penebusan Yesus di kayu salib itu sudah final. Sudah sempurna. Dosa kita sudah ditebus, sudah dibayar. Lunas di atas kayu salib. Tidak ada yang bisa ditagih lagi. Jadi setan tidak berhak menuduh, membesar-besarkan dosa masa lalu yang pernah dilakukan. Tidak berhak untuk dibesar-besarkan lagi. Seolah kita tidak akan pernah bisa layak diampuni oleh Tuhan. Tidak layak di hadapan Tuhan. Aku sudah lunas. Milik Tuhan, bukan lagi milik dunia. Nah, pertanyaannya, adakah sudah berubah? Apakah sudah diubahkan Tuhan? Kalau sudah, mari hidup bagi Tuhan. Berani berkorban untuk Tuhan.
melayani total untuk Tuhan, memuliakan Tuhan, bukan lagi untuk diri sendiri. Jangan menjadi hamba manusia. Menjadi hamba Tuhan sejati jauh lebih baik. Jangan merendahkan diri sekalipun meski menjadi seorang presiden, seorang perdana menteri, atau seorang raja sekalipun. Jadi sekali lagi, menjadi hamba Tuhan jauh lebih baik. Jadilah hamba Allah yang berkuasa dan memiliki segalanya. Saudara-saudara yang terkasih, tipuan iblis adalah kenyamanan, kenikmatan, kemakmuran, serba enak, serba mulus, serba lancar, sehingga kita terlena dan terlambat mendapatkan keselamatan karena terlena itu tadi. John Owen mengatakan, "We are never nearer Christ than when we find ourselves lost in a holy amazement at His unspeakable love." Kita tidak pernah lebih dekat dengan Kristus daripada ketika kita menemukan diri kita tersesat di dalam keheranan yang kudus akan kasih-Nya yang tak terkatakan. Jadi saudara-saudara, setiap orang terikat pada panggilannya, sehingga ia tidak boleh meninggalkannya. Tidak boleh suka-suka, asal-asalan, semau gue mengerjakannya menurut moodnya sendiri, dan sebagainya. Pernyataan ini mendorong beberapa orang untuk tidak mengubah kondisi mereka tanpa alasan yang tepat, agar tetap berada dalam kondisinya dengan pikiran yang damai. Setiap orang tetap pada pekerjaannya, tetap setia sampai akhir, seperti Yesus yang juga setia. Setiap orang hendaknya mengoreksi keinginan yang tidak perlu, manakala keinginan godaan itu muncul. Kita tahu bahwa panggilan orang itu berbeda-beda ya. Tapi sebagai satu anggota tubuh di dalam Kristus, mari bekerja sama, bersinergi untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Melayani bersama bagi kemuliaannya. Jangan paksa orang untuk menjadi orang lain. Ada orang yang bisa melakukan banyak hal memang, mempunyai multi talent. Bisa nyanyi, bisa musik, bisa khotbah, bisa arsitek dan sebagainya. Tapi ada juga orang yang hanya bisa satu bidang saja yang dia bisa lakukan. Pertanyaannya adalah bagaimana memenuhi panggilan Tuhan, melayani Tuhan bagi kemuliaannya mulai saat ini. Kita mengikut Tuhan, melayani Tuhan, kita bersukacita, berpartisipasi, support, mendukung pelayanan bagi Tuhan. Ada beberapa yang bisa karena berkecukupan. Ada yang pengen tapi tidak bisa melakukannya. Misalnya pengen pelayanan ke Papua, tapi tidak bisa karena kendala keuangan dan tidak tahu medannya di sana bagaimana. Saudara yang mempunyai uang tapi tidak mempunyai waktu, mengapa tidak berbagi dan mendukung pelayanan tersebut? Ataupun berbagi dengan mereka supaya mereka bisa melayani di Papua. Membantu mereka yang kekurangan agar bisa membuka usaha dan mandiri. Atau membantu para hamba Tuhan yang kekurangan agar tercukupi kebutuhan keluarganya dan bisa tetap giat dan sukacita di dalam pelayanan. Saudara yang terkasih, Indonesia ini luas. Banyak daerah yang belum mengenal ataupun tersentuh Injil kabar baik. Siapkah saudara dipakai Tuhan menjadi pelayan, penyalur berkat-Nya? Cari di internet, cari tahu di mana yang Tuhan ingin saudara terlibat ataupun berpartisipasi mendukung pelayanan di dalamnya. Berkat rohani yang Tuhan beri itu bernilai kekal. Berkat jasmani itu sifatnya sementara.
Lantas jangan cemburu jika melihat kesuksesan orang lain, termasuk di dalam hal pelayanan. Bersyukur untuk apapun yang sudah Tuhan berikan. Kalau Tuhan memanggil, lakukan yang terbaik, beri yang terbaik bagi Tuhan, tanpa banyak alasan ataupun argue berbantah-bantahan terlebih dahulu. Pernyataan ini sekaligus mengutuk kegelisahan di dalam pelayanan. Artinya ada orang yang selalu ingin ini, ingin itu, ya pokoknya banyak sekali lah, seperti lagu Doraemon ya. Ketidaknyamanan daging di dalam pelayanan dikompensasikan dengan manfaat spiritual. Maka setialah ikut panggilan Tuhan dalam keadaan apapun, sebab Dia menciptakan saudara. Dia yang menciptakan saudara tahu di mana seharusnya saudara berada. Hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Tuhan memberkati.